Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asnur Yandi, SE, MSI. Saya dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Saya sendiri Alfred Boyke, Ferry Juanda, dan Cetriadi yang akan membahas korespondensi bisnis. Pendahuluan. Latar belakang. Pada umumnya, kegiatan korespondensi berkaitan dengan suatu proses penyampaian pesan-pesan bisnis maupun mobilisasi baik dalam bentuk surat, memo, proposal, agenda, maupun dalam bentuk laporan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga kepada orang atau lembaga lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, korespondensi bisnis merupakan bentuk-bentuk korespondensi yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi bisnis dengan harapan untuk mencapai tujuan bisnis. Salah satu tujuan bisnis adalah memperoleh keuntungan atau profit. B. Pengertian korespondensi. Korespondensi berasal dari kata correspondence, asal Inggris, atau correspondent, berasal dari Belanda, yang berarti suatu kegiatan atau hubungan yang terjadi antara pihak-pihak terkait yang dilakukan dengan saling berkiriman surat. Hubungan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis biasanya bersifat resmi dan dilakukan dengan surat menyurat. Oleh karena itu, korespondensi juga diartikan sebagai surat menyurat. Korespondensi dalam suatu kantor, instansi, atau organisasi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Koresponden ekstern, 2. Korespondensi intern. C. Peranan korespondensi dalam bisnis. 1. Menciptakan surat yang baik dan jelas. Dalam kehidupan sehari-hari, kesalahan dalam penulisan berbagai surat masih banyak terjadi. Misalnya, susunan kalimat tidak lengkap, berbelit-belit, tanda baca tidak benar, kata bahasa tidak teratur, dan salah mengadopsi bentuk dan model surat. Kesalahan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya A. Tidak ada pengarahan dan pengendalian mengenai cara menulis surat yang baik di lingkungan keluarga dan organisasi. B. Masyarakat sendiri terlalu mudah memaafkan kesalahan dalam penulisan surat. Kegiatan korespondensi secara tidak langsung merupakan proses pembelajaran dalam menciptakan surat yang baik dan jelas dan tepat. 2. Menciptakan kerjasama yang baik. Perusahaan tidak dapat mencapai tujuan tanpa bekerja sama dengan pihak lain. Agar bisa bekerja sama dengan pihak lain, perusahaan perlu menjaga komunikasi dengan baik pihak lain agar mendukung terciptanya kerjasama yang baik. 3. Menyebarkan kegiatan. Tidak semua orang dalam perusahaan secara otomatis mengetahui kegiatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar. Korespondensi memegang peran penting dalam penyebaran. Selanjutnya, pengelompokan surat. A. Pengelompokan surat menurut wujudnya. Surat bersampul, yaitu surat yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang lain yang terdiri atas kertas, surat, dan sampul atau amplop dengan berbagai ukuran. Surat bersampul dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan isi pesan dalam surat tersebut, sehingga tidak diketahui oleh orang yang tidak menerimanya. Yang kedua, kartu pos. Bentuk surat terbuka yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat atau pendek dan praktis, yang berbentuk kartu kecil dengan ukuran 10 cm x 15 cm yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia. Karena kartu pos berukuran kecil, harus diusahakan agar pesan-pesan yang penting-penting saja yang disampaikan. Kartu pos tidak dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya rahasia maupun surat yang berisi pesan-pesan panjang. Yang ketiga, telegram dan telex. Telegram disebut juga surat kawan. Telegram adalah berita yang tercetak dan disampaikan dari jarak jauh. Ciri berita telegram adalah singkat,
biaya pengirimannya dihitung menurut banyak sedikitnya kata yang dikirimkan. Telex adalah pertukaran berita yang tercetak dari jarak jauh. Selanjutnya B. Pengelompokan surat menurut pemakaiannya. Yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi yaitu surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan atau hal-hal yang sifatnya personal atau pribadi. Oleh karena itu, maka jenis surat ini tidak memiliki format penulisan yang baku dan cenderung bersifat normal. Contohnya, surat perkenalan, surat cinta, surat undangan perkawinan, surat bela sungkawa, surat ucapan terima kasih, dan lain-lain. Yang kedua, surat dinas. Surat dinas adalah surat yang isinya berkaitan dengan kepentingan tugas dan kegiatan yang instansi pemerintahan. Surat dinas bersifat formal dan memiliki format penulisan baku yang dapat digunakan dalam kegiatan korespondensi suatu instansi tertentu. Contoh, surat undangan dinas, surat edaran, surat tugas, surat instruksi, surat perjalanan, dan lain-lain. Yang ketiga, surat bisnis. Surat yang digunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha bisnis, seperti bidang usaha produksi, perdagangan, dan usaha jasa. Yang termasuk dalam surat bisnis adalah surat pemesanan, surat penagihan, surat perjanjian, surat penawaran produk, dan lain-lain. Yang keempat, surat sosial, yaitu surat yang digunakan oleh organisasi atau lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk berbagai kepentingan sosial bagi masyarakat umumnya. Yang termasuk dalam lembaga-lembaga sosial antara lain yaitu Lembaga Yayasan Anak Yatim Piatu, Yayasan Peduli AIDS, Yayasan Penting Jompo, lembaga agama, dan lain-lain. Contoh surat sosial adalah surat permohonan bantuan dana kepada para donatur, surat undangan untuk menghadiri peringatan hari-hari besar keagamaan, dan lain-lain. Selanjutnya, pengelompokan surat menurut banyaknya jumlah sasaran yang dituju. Yang pertama adalah surat biasa, yaitu surat yang dibuat oleh seseorang atau organisasi yang ditujukan kepada seseorang atau organisasi lain yang berisi atau informasi yang bersifat umum dan bukan bersifat pribadi. Yang kedua, surat edaran, yaitu surat pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan oleh seseorang atau suatu lembaga yang ditujukan kepada orang atau lembaga lain dalam jumlah yang banyak. Contohnya, surat edaran tentang hari kerja atau hari libur. Yang ketiga, surat pengumuman, yaitu surat yang berisi pemberitahuan tentang sesuatu hal yang perlu diketahui oleh pegawai atau karyawan suatu organisasi ataupun masyarakat luas. Contohnya, pengumuman berusaha tentang dibukanya lowongan kerja untuk beberapa posisi penting. Selanjutnya yaitu pengelompokan surat menurut sifatnya. Yang pertama adalah surat biasa, yaitu surat yang isinya bersifat biasa atau tidak rahasia, dapat beramplop dan tanpa beramplop. Yang kedua, surat rahasia, surat yang isi halnya boleh dibuka dan dibaca oleh orang atau pejabat tertentu dalam organisasi. Ini berarti bahwa hanya orang atau pejabat yang dituju saja yang mempunyai hak untuk membuka dan membacanya. Yang ketiga, surat konfidensial atau terbatas, yaitu surat yang termasuk rahasia tetapi terbatas untuk kalangan tertentu. Artinya, surat tersebut ditujukan untuk pejabat tertentu dan bukan untuk disebarluaskan secara meluas dalam organisasi. Contoh, surat hasil rapat pimpinan, surat hasil penilaian kerja manajer, dan lain-lain. Selanjutnya, D. Cara penyajian dan bentuk surat. Cara penyajian surat bisnis secara umum, di samping aspek teknis di atas agar menjadi penulis surat yang baik, bagi koresponden harus memenuhi sejumlah persyaratan lain yaitu 1. Mengetahui prosedur surat menyurat secara umum. 2. Menguasai pemakaian bahasa tulis dengan baik. 3. Mengetahui seluk-beluk permasalahan yang akan ditulis. 4. Mengetahui posisi hubungan antara pengirim dan penerima surat.
E. Pengelompokan surat menurut urgensi penyelesaiannya. 1. Surat biasa. Surat yang penanganannya diperlakukan biasa aja atau tidak ada suatu perlakukan khusus atau surat tersebut. 2. Surat segera. Surat yang memang memerlukan penanganan secepat mungkin atau dilakukan dengan segera, meskipun tingkat penanganannya tidak secepat surat kilat. 3. Surat kilat. Surat kilat yang memerlukan penanganan dengan sangat segera harus didahulukan dan memperoleh perlakuan khusus dari surat-surat yang lainnya. Yang terakhir, bentuk surat. Bentuk surat adalah pola surat menurut susunan letak atau posisi bagian-bagian surat. Pada dasarnya, ada dua bentuk surat yang berbeda tajam, yaitu bentuk lurus atau block style dan bentuk lekuk atau indented style. Semua baris pada surat bentuk lurus penuh diawali pada posisi yang sama. Sedangkan baris pada surat bentuk lurus dimulai pada posisi yang berbeda. Selain itu, ada pula bentuk moderat di antara keduanya, yaitu bentuk setengah lurus atau semi block style yang memiliki beberapa variasi. Bentuk surat resmi pada organisasi di Indonesia pada umumnya adalah setengah lurus. Menurut pola umum dalam surat menyurat, ada beberapa macam bentuk surat, yaitu 1. Bentuk lurus penuh atau full block style. 2. Bentuk lurus atau block style. 3. Bentuk setengah lurus atau semi block style. 4. Bentuk bertekuk atau indented style. 5. Bentuk paragraf menggantung atau hanging paragraph style. 6. Bentuk surat Amerika atau American style. 7. Bentuk surat Inggris atau British style. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, sekiranya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.